Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya sobat mistis di rumah? Bertemu lagi bersama aku Mama Ageng di Jelajah Mistis. Kali ini Mama Ageng official bersama tim Jelajah Mistis seperti biasa akan menguak kisah masa lampau di sebuah tempat atau gedung terbengkalai. Nah, yang kebetulan kali ini kita sedang berada di sebuah tempat wisata yang sudah terbengkalai cukup lama. Kurang lebih mungkin kalau nggak salah udah hampir 10 tahun. Seperti apa dan ada apa saja sosok yang akan berinteraksi dengan kita. Makanya buat sobat mistis semua yang ada di rumah, jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Jadi guys, tempat wisata yang sekarang terbengkalai ini, dia tuh tempatnya luas banget, ada beberapa bagian. Jadi tempat ini tuh pada zamannya bener-bener hits banget. Tapi tiba-tiba nggak nyampe terlalu lama lah, kayak kalau nggak salah ini cuma 2-3 tahun berjalan dan pada akhirnya tempat ini terbengkalai. Semoga hari ini kita dapat gambaran kenapa tempat ini bisa terbengkalai, atau mungkin ada entitas lain yang mau menitipkan pesan, yang mau bercerita sama kita. Pokoknya kalian ikutin terus. Guys, ini tuh kayak apa ya, kita lebih ke bahaya untuk pijakan karena si daun-daunnya udah rimbun. Yang kita takutin itu pecahan kaca, terus kayak takut ada ular. Ini udah bener-bener rimbun banget guys, jalan tuh bener-bener setapak banget. Lebih hati-hati ya guys. Dari jarak jauh. Oke, untuk spot yang pertama, sekarang kita menemukan sebuah gedung. Di mana gedung ini tuh ada kayak 2 lantai. Nanti kita coba masuk, kita nggak tahu bisa ke atas atau enggaknya. Yang pasti di sini aura energinya sejauh ini kita masih ngerasa dingin karena memang ini outdoor ya. Tapi memang dari awal sampai sekarang aku merasa masih semuanya baik-baik aja. Semoga juga entitas di sini bisa menerima kita, karena kita selalu mengingatkan Jelajah Mistis itu kami tidak memanggil, mencari ataupun mengganggu mereka. Di sini kami hanya berbagi cerita melalui perjalanan kami. Menurut aku sih ini bangunan yang bagian tengah ini kayak kantor ofisialnya gitu, kayak manajemennya, karena lebih ke bukan area wisatanya, karena wisatanya itu memang di bawah, agak sedikit jauh dari tempat yang sekarang aku tempatin ini. Itu kayak ada ruangan-ruangan yang kelihatannya rapi, formal gitu. Ini mungkin bisa dipastikan pada zaman aktifnya itu ini adalah kantor manajemennya. Kalau nggak salah di sana tuh ada aulanya gede banget. Tapi hawa di sini dingin ya. Sejauh ini kita masih positive vibes. Nggak tahu teman-teman yang lain ngerasa seperti apa. Kalau ada interaksi atau ada apa, semua teman-teman yang di sana bisa kasih tahu ya, jangan pada diem. Ini kayak kamar, bukan kamar mandi sih. Banyak banget ya, cuma kayak gini doang. Enggak terlalu yang ini ya. Cuman ini waktu ini kan tempat ini waktu kamu digambar itu. Iya, aku pernah di sini aku kolaborasi sama kreator lain. Kalau nggak salah mungkin 2 tahun ke belakang, 3 tahun kali ya. 3 tahun ke belakang. Di sini aku digambarin sosok pakai pasir gitu. Aku masih ingat ruangannya di sini. Jadi aku digambarin pakai sosok kayak siapa nih yang ada di sini, terus siapa yang mendampingi aku. Itu ada di episode pertama Mama Ageng official yang Ghost Room. Nanti kalian boleh lihat di tayangan yang Mama Ageng official yang paling bawah ya, paling baru itu. Ada di sini ruangannya tepat. Dan kita mengulang lagi ke tempat ini karena aku masih penasaran. Waktu itu kita memberhentikan penelusuran karena cuaca ekstrim, hujan tiba-tiba deras banget. Jadi kita terpaksa memberhentikan penelusuran. Nah, penasarannya yang waktu itu kita harus bayar dan harus gantikan dengan penelusuran malam ini.
Oke, terima kasih. Saya tahu Alina ada di sini. Yang mau berinteraksi boleh berganti. Semakin kita masa begitu. A'udzu bi kalimatillah tammati min syarri ma khalaq. Ya. Ntar aku netarin dulu. Gemeter aku. Habis. Lawan rasa takut ya. Tapi aduh, kau tuh yang luar biasa sekali. Agak kecil tapi kecil sampai habis. Oke. Teman-teman di sana ngedengar kan semua? Jadi sosok yang tadi tuh, yang tadi ngegangguin kita ya, batinnya aku udah ngeliat siapa. Iya tahu. Ada kamu, ada di sini. Di sini kita nggak ganggu. Kalau kamu bercerita, ayo. Tapi kalau misalkan kamu mau menularkan aura negatif, mohon maaf. Ini nanti aku takut dibikin emosi loh. Aku suka emosi kalau kayak gini. Iya, tahu. Dia teritorinya di sini. Teritorinya di sini. Dia kecil tapi Aku tahu. Siapa kamu? Kenapa? Kita di sini kan gak macam-macam kan? Iya tahu. Iya tahu. Kamu siapa sih? Udah lama kamu di sini? Iya, udah lama kamu di sini. Gak usah gitu. Saya nggak emosi. Iya tahu. Kamu siapa? Kenapa? Kita jalan-jalan ini. Aku pengen bercerita aja di sini. Kenapa? Kalau yang bikin kamu marah apa? Kita ganggu nggak? Enggak kan? Tadi saya udah minta izin. Yang di sini yang di badan kamu juga sudah minta izin. Kita tahu di sini kamu ada. tidak ada yang berani menginjakan di sini. Tadi sih itu yang minta izin. Kamu di sini, kalau boleh tahu, ada kamu cocok apa di sini? Kenapa kamu sendiri seperti itu? Boleh tahu nama kamu siapa? Tidak cukup membuat kalian takut. Buat apa kita harus takut? Aku penguasa di sini. Oh gitu, penguasa di sini. Bisa diceritakan nggak kenapa tempat ini bisa terbengkalai seperti itu? Pergi. Pergi. Kenapa kita harus pergi? Ini tempatku. Kita kan mengganggu. Terus kenapa kamu bisa pengen masuk ke sini? Karena kalian mengganggu. Tadi kita sudah minta izin. Apa kita mengganggu di sini? Tidak kan? Kita jalan-jalan di sini. Kalau kamu mau bercerita dengan kita, saya bercerita di sini. Tidak suka. Alasan kenapa? Bagus. Jadi dia cuma tidur. Dia sudah memberikan rasa, udah kayak bukan memberikan rasa lagi, rasanya emosi mungkin karena ini teritorinya dia ya. Udah mengeluarkan interaksi dengan kayak dia ngelempar benda-benda, tapi bendanya enggak ini ya, cuman kita ngerasa kayak diserang banget ya guys. Kita kayak dibikin tertekan gitu. Tapi di sini kita insya Allah punya keimanan yang lebih kuat dan lebih tebal. Kita harus aman. Kita harus apa ya? Ya udah, kita antepin aja. Kita udah izin baik-baik dari tadi. Aku emang agak emosi tadi, agak gemeter gitu. Kayak dia, ya udah, aku kasih dulu sebentar. Aku kasih dulu dia biar mediumisasi, biar oh iya,
kita tahu kamu ada di sini, kita minta maaf kalau ganggu, tapi kita nggak ada niat ke situ. Kita lagi ingin mengulik sejarah aja apa yang ada di sini. Masih terus aja dari tadi udah dari kan. Aku udah tadi lewat, aku nggak tahu kalau ternyata ini tangganya lewat sini, tapi memang aku tertarik lewat sini. Di sini tadi berisik banget ya. Dia tuh kayak manggilin teman-temannya, tahu nggak? Kayak manggilin apa? Pasukannya gitu. Ini udah banyak kayak yang ngepung gitu. Karena Allahu Akbar. Ini jam 12 guys. Sekalian lihat. Siapa ini? Selamat malam. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Dengan siapa? Kalau masuk harus bisa berkenalan lah. Dengan siapa nih? Ada yang mau diceritain? Kalau cuma ketawa mah saya juga bisa ketawa. Kenalan dong. Kamu siapa? Hai cantik. Hai juga. Cantik siapa namanya cantik? Danita. Cantik sekali namanya. Udah lama di sini Danita? Udah lama di sini Danita? Oh gitu. Kamu biasa diam di mana? Di sini. Danita. Ini ada yang mau nanya nih, om ganteng nih. Kamu bisa bahasa Sunda kan katanya? Ya kita tahu kalian yang di sini. Teman-temanku. Iseng banget ya. Banyak sekali ya. Bergiliran. Luar biasa teman-teman kamu. Ada yang mau kamu ceritakan? Jangan sampai mereka mencelakai kalian ya. Ya. Bilang sama teman-teman kamu kita tidak mengganggu dan jangan sampai mencelakai kita. Kita sudah izin. Ya. Kita tidak mengganggu di sini. Tapi mereka sangat marah. Kenapa? Lebih baik kalian pergi. Ya udah, kalau memang seperti itu, kita coba ini ke teman-teman kita juga tidak mengganggu. Kita di sini kalau misalkan ada yang bercerita atau misalkan kita terima di sini. Semakin banyak. Iya. Semakin banyak. Iya. Oke. Danita, makasih banyak kamu udah bisa mengingatkan kita dengan baik. Nanti kita coba untuk jalan-jalan ke depan ya. Mau sinarnya terlalu terang ya. Danita ada yang mau disampaikan nggak Danita? Kenapa Danita bisa sampai ada di sini? Cepat. Ya, cepat. Iya. Cepat. Oke. Sekarang Danita keluar dulu ya. Keluar. Oke. Kamu keluar dulu. Mau keluar sendiri atau mau dibantu? Aku antar. Oh, diantar. Mending keluar dulu ya. Saya minta hitung sampai 3. Oke, kalau misalkan Danita saya hitung sampai 3 nggak keluar, saya bantu keluar ya. Ya, memang memberitahu gitu. Kayak udah dulu ya kak. Ya guys. Yang mau muter bisa bantu di depan. Dia tuh yang aku lihat tuh bukan teritorinya di sana, tapi dia kayak karena mereka mungkin ya kalau secara pertemanan mereka akrab gitu. Tapi dia kayak ngasih tahu lebih ke udah gitu. Tapi mungkin memang caranya dia agak keras gitu.
Di sini ada yang ini nggak? Menurut kalian di sini ada apa gitu nggak? Buka dulu. Ada pecicang masih. Iya, udah pasti itu, udah pasti. Mulai. Tapi sini hijau guys. Selalu ngelag ya? Oh, hijau. Dan kita mau bercerita lagi nggak? Kebayang kan sosoknya itu kayak gimana? Aman nggak sini? Tapi kayaknya nggak di sini deh. Di sana masih ada ruangan nggak? Masih ada yang spot bagus nggak? Nggak ada. Paling di depan ada mobil tua. Aku minta minum dulu, Cak. Jadi lega gitu gimana ya? Cantik tapi pemberani gitu. Bisa ada ikut sama belakang di ujung sana tuh. Sini. Sebelum ngeliatin. Ayo dan kita sini masuk. Itu apa sebelah sini? Bagus nggak sih kalau di sini? Ini siapa? Danita. Masuk. Oke. Danita, thank you tadi baru sih udah kasih tahu kita di sana. Ada lihat apa Danita di sana? Danita suka. Suka apa? Suka apa? Emang ada apa di sana? Suka Danita. Emang kenapa? Ada apa di sana? Apa yang bikin Danita suka? Seseorang yang membuat Danita suka. Siapa? Yang mana? Tunjukin dong. Salah satu teman kita juga? Bukan. Emang siapa di sana yang bikin Danita suka? Siapa namanya? Membuat Danita kagum. Oh gitu. Siapa? Malu ya? Panggil sini dong. Panggil sini dong. Danita mau bercerita apa? Kalau misalkan Danita ada yang mau diceritain, mau cerita. Ngomong ada kesempatan nih. Danita di sini udah lama tadi kan? Belum ya? Tadi bilangnya. Danita sudah lama. Oh, dia sudah lama di sini. Kenapa bisa ada di sini? Jauh sebelum ada keramaian. Oh, jauh sebelum ada keramaian. Sebelum ini dulu dibangun ya? Oh, gitu. Terus sejarahnya gimana kira-kira? Tahun berapa boleh tahu? Oh, enggak. Apa-apa. Aduh, cie, ada yang ditaksir ya? Ganteng orangnya. Oke. Teman-teman Danita pernah ikut nggak ke sini? Yang tadi lempar-lempar itu? Oh enggak, di sana aja dia. Oh. Kalau boleh tahu, Danita mati kenapa? Tidak perlu tahu. Tidak perlu tahu. Oh ya, udah nggak apa-apa. Kita nggak maksa juga. Tapi meninggalnya di sini atau di dekat? Tahu. Oh, tidak perlu tahu. Ada yang mau diceritain nggak? Nggak akan mau. Mau cerita nggak? Oh, lagi lirik-lirik ya. Panggil dong Lagi sini. falling in love deh sih. Panggil dong sini. Atau mau dimasukin? Suruh masuk ke siapa di sini yang mau masuk ngobrol? Mau nggak? Oh iya, ada yang ganteng tuh. Lebih muda dari Danita. Lebih muda dari Danita. Suka berondong juga Danita. Dia nggak suka itu. Nggak suka itu. Ada apa? Sinar tiba-tiba. Oh iya. Motor Ini sinar motor ini. Tiba-tiba posesif lagi. Tiba-tiba dia ini kok dia tahu sejarah kenapa dia mengetahui beberapa poin kenapa tempat ini ditutup sebenarnya. Karena Danita ini entitas yang sudah lama sebelum ada bangunan ini. Udah lama banget karena memang awet muda yang gitu ya. Ya namanya jin ya, mereka kan penutip budaya, tapi kita nggak tahu dia secantik apa aslinya.
Mungkin teman-teman di rumah, sobat mistis di rumah yang bisa menggambarkan sosok Danita, yang punya keahlian khusus menggambarkan entitas yang tak kasat mata, kalian boleh kirimin ke DM Mama Ageng Official ya. Dingin banget ya. Itu yang dibilang ganteng teh masih ini siapa? Nggak tahu dia naksir siapa sih dese. Katanya dia lebih muda dari itu. Kurang dong soalnya. Dia tuh tadi dia nggak suka itu, nggak suka apa sinar. Nanti tanya aja sejarah di sini, jangan nanyain Iya tadi aku tanya, cuman dia nggak mau. yang tentang gedung. Kesini yuk dan kosongan dulu yang mobil. Boleh. Boleh, Sob. Mau cerita Sambil di ngelirik ya? Sambil Cie. lirik-lirikan sih ya. sini. Tanya-tanya aja nggak apa-apa. Erin siapa? Danita. Halo. Boleh tahu nggak sama laki-laki yang ditaksir sama Danita siapa? Oh tidak boleh tahu. Dia diem di mana Danita? Di sana. Danita kenapa? Kan Danita udah lama di sini. Tahu dong kenapa ini gedung ini bisa sampai terbakar gini? Kenapa sih? Emang ada kejadian apa di sini? Tidak peduli. Tapi kita pengen tahu. Pasti Danita kan tahu kan di sini udah lama. Iya biasanya kalau mau masuk tubuh teman saya itu menceritakan sejarahnya tempat ini. Serakah. Serakah. Mau terus ngelirik. Panggil sini. Apa ya dinyalain? Udah gitu. Nyalain dikit ya, biar terang, biar kelihatan cantik. Kak, ada yang mau diceritain nggak sedikit? Apa? Sejarahnya tempat ini dulunya. Kan Danita lebih lama sebelum ada bangunan ini. Keserakahan. Danita kenapa selalu sendiri, nggak pernah bareng sama yang lain? Danita spesial. Oh, spesial. Ada yang mau diobrolin lagi selain keserakahan? Menusuk dari belakang. Tadi lagi. Karena Danita spesial ya. Danita tidak pernah mau bareng sama yang lain. Berat ya. Sinyalnya parah banget. Ih, aku berat banget Silau ya? Silau. Berat. Mediumisasi yang aku energi residual yang aku jalanin itu, jadi bukan 100% dia apa namanya mengambil alih tubuh aku, enggak. Dimana aku ngerasain, aku mendengar, dan aku juga bisa ngikutin apa yang dia mau gitu loh. Jadi ketika kalian bertanya itu, aku masih ada samar-samar ingat, aku masih sama-sama tahu. Jadi gerak tubuh aku kayak gimana aku tahu. Jadi teman-teman di sini jangan hening ya, kalau misalkan ada yang mediumisasi, tanya aja sebawel mungkin gitu loh. Jadi kita ada di bagian luar dari, jadi kita udah nyampe lagi kan, jadi apa ya, si lokasinya tuh kayak ngelingkar gitu. Tadi kita masuk lewat sana, ini kita udah lewat jalur yang kita keluar. Begitu kita keluar jalur yang arah keluar, kita nemuin kayak apa ya, ada mobil bukan mobil parkir, mobil mati, udah nggak dipakai kayaknya, udah terbengkalai. Dan di sini kita ada kayak WC umum atau toilet umum. Dimana biasanya yang namanya toilet itu udah pasti lembab ya hawanya, energinya kita cek ke dalam.
ini juga ternyata bukan toilet umum, bukan. Ini kayak ada satu ruangan yang ada apa ya ini? Mungkin ya dulunya ini ada dapur atau apa? Ini bau banget, rasa gak sih? Ini bau banget oh. Coba siapa sih nih mau nemenin satu orang ke sini biar tahu rasanya di sini. Om Digit. Omku ini ngerasa bau gak sih di sini? Kodok guys. Omku kodok loncat. Lembab banget ya bau gitu. Sudah aku ngerasain yang sakit ya. Ini ada ruangan lain sini ya. Sudah pun enggak? Bau banget ya. Di sini hawanya panas banget. Kodok yang tadi udah hilang. Kemana? Masuk ke Ke ini, ke sana ujung. ke sana. Emang ada lupa? Nggak tahu ke sebelah sana situ. Ini. Yang ada tuh yang kayak gitu. Sebenarnya. Ini. Ini dulunya tanah ini sebelum jadi ini apa sih? Nah itu tadi harusnya kita cerita sama dia. Itu yang mau cerita sama dia itu sebenarnya. Iya tadi aku Aku tanya. enggak, tadi kamu enggak ada. Enggak, sebenarnya aku tanya itu. Enggak, dia nggak mau cerita kalau kayak gitu. Makanya salah kan. Aku nanya tuh, Ini dari mana dulu asalnya sebenarnya. Dia nggak pengen cerita sama dia sebenarnya. terus ini dulu kenapa ceritanya tempat ini? Aku ngerasa ini nih sakit. Masih rasa. Sakit pegel banget ini. Jadi bau ya. Tadi semuanya ngerasain bau atau enggak sih? Aku enggak. Enggak. Bau ya sudah bau. Mulai saja. Cocok tuh. Calon grup. Iya. Dia saya ini. Kalau si biasanya ceritain siapa yang mau datang tuh siapa yang mau ngatur itu siapa dia mau cerita sama dia. Siapa? Jadi minta itu. Cerita apa? Ya, yang spesial. Iya. Yang bukan spesial maksudnya dia tuh kita masih dikucilkan di sini. Spesial tuh maksudnya spesial positif Jadi ya. iya, dia tuh dikucilkan di sini kan dia tuh motivasi dia di sini kan cuma membuat dia gabung gitu. Dikucilkan karena dia nggak mau gabung sama yang lain gitu. Ini lampunya masang kayak gini. Udah cukup. Ini di TikTok gelap ini. Di sini macam. Di sini terang. Sakit Ada gitu. tadi kan disuruh diterukin. Ini sakit sih. Ya, saya rasa doang ya udah sekaligus masuk aja. Aku banget ini tapi udah dulu. Meler, belum ada apa-apa tapi meler ini.
Kayaknya dia mau cerita sedikit ya. Dia mau dingin ya, dia mau diganggu sebenarnya. Pengen kesini juga dia. Iya, kamu pengen tadi. Nah, kenal banget. Kamu mau masuk. Dia pengen kesini, ada yang pengen masuk ke dia. Masuk aja. Jangan. Mau ke Jaki? Mau Jak? Kenapa dia mau masuk ke Jaki? Yang pengen menjadi. Itu aku ngeliat ada sosok cewek, ibu-ibu, lebih ke seorang ibu ya, dimana kayak sosok ibu-ibu ini kayak ditelantarkan sampai dia menghembuskan nafasnya tuh memang dilantarkan bukan lantarkan, terlantar gitu, yang ngeberi rasa tuh memang karena jadi sakit, pegel gitu, diperbudak ya. Tapi dia nggak mau gimana ya, susah untuk bercengkrama. Kayak dia ketemu sama orang tuh kayak trauma, kayak takut gitu. Ini sih makanya tadi aku tanya ini sebelumnya jadi apa ya, karena di sini tanahnya gitu jauh sebelum ada bangunan ini. Kenapa itu sakit ini? Emang kenapa? Sakit. Kenapa bisa sakit gitu? Udah lama di sini. Sakit kenapa itu bisa sampai sakit gitu? Diperbudak. Oh. Diperbudak siapa? Diperbudak siapa, Bu? Berarti ibu udah lama banget di sini. Ibu sudah lama di sini. Udah lama. Sakit. Kenapa ibu bisa sampai disakiti sama suami ibu? Diperbudak ya. Emang ibu hidup dari zaman berapa? Dari kapan ibu hidupnya? Kalau boleh saya tahu. Sakit semuanya. Dipukul, disiksa. Oh. Berarti ibu mati sama lapar. Oh, berarti ibu disiksa sama suami ibu sendiri matinya. Hah? Dipukul dari belakang. Ini semua sakit dipukul. Ibu, kalau boleh saya tahu, ibu hidup di tahun berapa? Zaman apa? Iya, nanti doain. Boleh tahu nama ibu siapa? Kita bantu doanya. Oh, Bu Murni. Nanti kita bantu doa ya, Bu ya. Biar ibu lebih tenang, sakit ibu hilang ya. Anakku kelaparan. Di mana sekarang anak ibu? Di mana anak ibu sekarang? Di mana anak ibu? Biar sekalian kita doain ya. Gak apa-apa, suaranya dikencengin aja, gak apa-apa. Nanya. Ada yang mau tanyain om? Ya, nanti kita bantu doa ya, Bu Murni ya. Karena kita juga nggak bisa apa-apa selain bantu doa. Kita bantu doa ya. Anak ibu di mana kelaparannya? Sakit tanganku. Oh
Oh ini ya, tadi yang sakit ini ya? Semuanya badannya. Badan semua ya. Nanti kita bantu doa ya. Biar lebih tenang ini ya. Anaknya di mana, Bu? Anak ibu di mana? Di sini juga. Di belakang sini. Oh yang tadi di belakang itu. Anakku membusuk. Anak ibu membunuh. Membusuk. Oh membusuk di sini. Ya Allah. Anak ibu dibunuh sama ayahnya sendiri. Kami semua Dibunuh. Ditelantarkan oleh suaminya. Astaga. Ada berapa anak ibu? Ada berapa anak ibu? Satu Satu. Laki-laki perempuan? laki-laki. Umurnya masih berapa tahun waktu itu terbunuh? 4 tahun. Ibu asli dari sini atau dari tempat lain? Di sini. Di sini. Tanganku bengkok. Iya iya. Nanti kita. Bu Murni dulu kenapa sama suami disiksa dulu? Awalnya ada cerita nggak? Atau emang suami ibu seperti itu? Suaminya tisu dia bapak. Pak tisu pak. Jadi bapak. Banget nih tangan aku. Berarti kan barusan yang ini itu anaknya yang ini. Sakit banget tak. Kenapa? Ada yang masuk? Enggak lah. Enggak, cuma anaknya tadi ini terus kejar kayak ini. Yang main sama dia. Makanya kita di sini. Nggak ngerasain jaki gitu, ngikutin jaki. Iya, dia pengen main sama dia. Jadi kalau Ceritain, alasan aku tadi Ke situ. kenapa ke pojok, Sini nggak? Ceritain Pak. alasan tadi kenapa aku ke pojok sendiri tuh kayak gimana ya? Kayak pundakku tuh ibarat kemana kata Sundanya mah digewang gitu kayak ditarik gitu. Kayak kamu tuh kebawa ke sana gitu tengah sana. Kamu ngerasain apa? Ngerasain apa gitu? Sehingga yang membuat kamu ke sana tuh apa? Itu kayaknya tempat disiksanya di situ. Pundak leher tuh kayak ditarik kayak digini. Siapa disuruh diem Tempat makanya aku Kayak disuruh menyaksikan kali ya. Siksanya di situ, siksanya di situ. makanya terus kenapa aku di sana sendiri. Nah tadi tangannya bunda itu sakit tuh karena termasuk patah juga. Iya, iya, Murni. Iya, iya, nanti kita ya. Iya, 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 iya. Nanti tangannya kita bantu tangannya. Udah ya. Bu Murni, apa tangannya Ibu Murni kepisah dari badan? Hah? Ya kan, terpisah kan? Di mana tangannya Ibu Murni sekarang? Mana? Tangannya di sana. Tunjukkan di mana? Tangannya di sana ya. Di sini. Tangannya di sana. Tempat disiksanya di sini ya? Betul? Sakit. Bu Murni saya mau nanya. Waktu disiksa sama anak juga di sini tempatnya, di ujung sini. Betul bukan? Tangan juga masih di sana berarti? Aku hampir putus. Oke, putus ya, ya, ya. Oke, udah ya. Udah ya. Ibu di kaki jangan dimasukin lagi itu. Udah. Kamu lagi. Udah. Aduh, sakit banget. Bisa nggak maksudnya ini Iya, iya, iya. dipegang bukan di sini tapi ini Iya, lo tolong ini, gitu. iya, ini sama, ini juga ini sama. Ini yang sakitnya. Iya, iya, iya. Kamu pernah nolongin ini dipegang di jampe gitu loh maksudnya. Itu udah lembut semua. Tapi pengen dibantu yang sebelah sini nih aku berat banget nggak bisa gerak. Aku bantu doa sama semua untuk Bu Murninya. Nanti dulu udah dikasih doa juga. Ambil ya. Ambil. Ini pegang ini bagian ini yang sakit. Iya, iya.
Jadi ceritanya memang ini tempat penyiksaan anak yang itu bisa di sini dan pojokan di sana itu kenapa Zaki dibawa ke sana tuh diperlihatkan di situ ada penyiksaan juga ada tangan di sana masih di situ. Dan mau ibu murni ini pengen tangan itu satunya dan tubuhnya lagi. Sebab tubuh dia nggak di sini gitu. Itu makan dia satu. Kayak semakin sini kayak ngeliat kayak bukan dia aja gitu loh jadinya. Oh ini sumpah kayak ya apa kenapa sih kayak Biar putus. ya aku nggak ada ini di sini. Doain aja sampai dia dapat namanya. Kenapa? Kali. Tolong kasihan yang punya raga ini. Aku janji kalau Iya. tolong aku. Iya. Kita akan bantu. Kita akan bantu ya. Ya, jangan sampai Bersihkan darahku. Kamu berjanji akan bersihkan darahku. Bapak, tolong bersihkan darahku itu.
Ya. Udah. Udah kamu tutup aja. Tutup aja dulu. Ya, kita berdoa di sana semuanya. Doain semua kasihan umurin. Ini soalnya lagi nggak fit juga badannya. Tutup aja, nggak usah di ini lagi, nggak usah dibuka lagi. Udah jakit. Sudah Jaki di sana aja. Jaki ditemenin ada. Coba bantu doa. Kita di depan. Kita berdoa semua untuk entitas atau siapapun tadi dengan nama Bumani dan juga anaknya di sini. Kita doakan semoga beliau dan anaknya berproses dengan baik. Semua kesakitan yang ada di raga mereka semua dihilangkan dan mereka diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita cukup membacakan Al-Fatihah. Nah, Al-Fatihah itu bisa mewakili dari doa-doa itu semua ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Khusus Ibu Marwan. Amin ya rabbal alamin. Kayak dia tuh jadi dimensi sama anaknya tuh jadi berbeda. Tapi aku udah gak sakit lagi. Udah gak, tangan aku jadi udah gak sakit. Jadi si Bu Mani yang aku lihat di dimensinya si Bu Mani ini sama anaknya itu terpisah gitu. Jadi dia udah nggak bisa berinteraksi lagi dengan anaknya itu, dia cuma hanya bisa lihat, tapi dia kayak terhalang gitu di sisi itu. Gitu banget ya sih. Oh, beda waktu meninggal. Beda. Ya. Beda. Jadi dia mau berinteraksi itu nggak bisa karena Apa sih yang kalian rasain ketika Bu Marni itu? kesedihan. Sedih banget. Kesakitan, kesedihan memang kita rasain semua. Tapi kan Bu mudah-mudahan Marni itu bener-bener kayak berharap apa ya, dia minta Sempurnakan. disempurnakan. Yang mudah-mudahan doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya untuk Bu Marni saja dan anaknya, tapi untuk semua entitas yang ada di sini yang memang belum berproses dengan baik, semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sini tuh aku bukan kan. Seperti ada. itu orang kaya dia bekas hutan apa segala macam. Jaki baik-baik aja. Terlalu bandel. Siapa? Siapa yang bandel? Siapa? Bandel kenapa? Oh, lagi sakit. Iya, maaf ya. Iya. Barusan tadi sekarang lagi enak. Tadi yang dari tadi saya udah pingin. Iya. Iya. Iya, iya. Dari sini aja. Sini aja. Ya, sini aja.
garing diikat gitu. Kenapa jadi banyak yang disiksa ya di sini? Dulu kan gitu bekas penjajahan. Jadi aku tadi maksudnya kalau misalkan aku lagi kayak gini kan nanti part eyangnya nggak apa-apa kalau tadi tayangin ya. Setelah itu aku ngeliatnya di depan tuh kayak ada cowok kayak apa ya, pegawai bukan apa ya, apa sih kayak buruh gitu. Diikat di satu bambu gitu banget sampai lagi gitu. Itu apa sih, tempat apa? Coba apa? Kamu udah nggak bisa yang dulu ngambek barusan. Kamu udah ngambek barusan. Jauh banget ya. Oke guys, akhirnya kurang lebih selama 2 jam seperti biasa kita sudah beres menelusuri gedung terbengkalai ini, tempat wisata yang sudah terbengkalai ini. Dari mulai kaget, takut, merinding, haru, sedih sejarahnya. Hari ini kita alhamdulillah dapat banyak interaksi dari entitas yang ada di sini. Pokoknya buat teman-teman semua, saksikan terus Jelajah Mistis. Ingat, kami di sini tidak menantang, mencari ataupun memanggil mereka. Di sini kami hanya berbagi cerita melalui perjalanan kami.